Baik adik-adik, pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai topik propagasi cahaya, khususnya pada subtopik konstanta elektrik dan kecepatan cahaya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu cahaya. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat dari cahaya, yaitu kecepatannya. Nah, teori mengenai kecepatan cahaya ini dapat kita tinjau dari sisi elektromagnetik. Kita ketahui pada suatu titik, maka keadaan elektromagnetik itu akan diwakili oleh medan listrik dan medan magnet. Medan listrik itu disimbolkan dengan E dan medan magnet itu disimbolkan dengan H. Nah, jadi ada dua kasus di sini. Pada kasus statis, kedua buah medan tidak berubah terhadap waktu. E dan H itu tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, namun pada keadaan dinamis, meskipun kedua medan tidak bergantung satu sama lain, tetapi turunan ruang dan waktu kedua medan tersebut saling terkait. Nah, penggambaran keterkaitan antara kedua medan ini itu diberikan oleh persamaan yang sangat terkenal, yaitu ada 4 persamaan, yaitu nabla cross E sama dengan minus mu 0 parsial H parsial T, nabla cross H sama dengan epsilon 0 parsial E parsial T. Kemudian untuk kondisi divergensinya adalah divergensi E sama dengan 0 dan divergensi H sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa divergensi E sama dengan 0 artinya kita berada dalam suatu titik tanpa sumber. Nah, keempat persamaan ini sering disebut sebagai persamaan Maxwell. Jadi, keempat persamaan ini itu konsisten satu sama lain pada kali ini gitu ya. Jadi sangat konsisten. Adik-adik mungkin sudah mengenal 4 persamaan ini ya ketika belajar di elektromagnetika. Jadi ini disebut sebagai persamaan Gauss yang pertama dan kedua ini, yang divergensi ini, Gauss listrik dan Gauss magnet. Kemudian persamaan nabla cross E sama dengan min epsilon 0 parsial H parsial T itu disebut sebagai persamaan Ampere. Kemudian yang nabla cross H sama dengan epsilon parsial E parsial T disebut sebagai persamaan Faraday. Keempatnya ini disebut sebagai persamaan Maxwell gitu ya. Nah, kekonsistenan dari keempat persamaan ini bisa adik-adik latih gitu ya, yaitu dengan cara mendivergensikan salah satu persamaan Faraday atau persamaan Ampere. Nah, contohnya saja ya, saya divergensikan, kenakan divergensi pada persamaan Ampere ini, berarti yang sebelah kanan juga kena divergensi. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi saya kenakan divergensi dari nabla cross E, maka ini dikenakan divergensi. Nah, ingat bahwa nabla ini dia itu adalah turunan terhadap ruang. Nah, di sini sebelah kanan itu kan parsial H parsial T itu turunan terhadap waktu. Nah, secara matematis nabla dan parsial T ini bisa saling tukar. Jadi nabla atau divergensinya ini saya masukkan, parsial T-nya bisa keluar. Nah, sedangkan mu 0 ini karena hanya sebagai konstanta, dia bisa keluar juga. Nah, sekarang perhatikan. Berarti ini menjadi mu 0 parsial T divergensi H. Oke, di mana letak konsistensinya? Perhatikan, dari persamaan Gauss, nabla cross H, nabla dot H ini itu sama dengan 0. Berarti yang di ruas kanan ini itu akan hasilnya 0 karena apa? Nabla dot H ini 0. Nah, bagaimana dengan ruas kiri? Nah, ruas kiri dari sifat kalkulus vektor bahwa divergensi dari suatu curl atau nabla cross
Kalau kita divergensikan lagi, maka itu hasilnya pasti 0. Artinya di sini konsisten, 0 sama dengan 0. Cocok gitu. Nah, begitu pula kalau dilakukan terhadap medan magnetnya, kita divergensikan pula, maka ruas kiri akan menghasilkan 0, ruas kanannya dalam kasus ini ya berarti akan menemukan divergensi dari E. Hasilnya apa? 0. Berarti ruas kiri 0, ruas kanan 0. Cocok gitu ya. Jadi sejauh ini masih konsisten. Kenapa saya bilang sejauh ini? Nanti kita akan temukan kenapa sejauh ini ya. Nanti akan ada sesuatu yang membuat dia tidak konsisten sehingga harus dilakukan sedikit perlakuan. Oke, artinya bahwa keempat persamaan ini adalah keempat persamaan yang sangat fundamental yang disebut sebagai persamaan Maxwell, yang mana pada kasus ketiadaan materi dalam suatu titik pada suatu ruang dalam keadaan elektromagnetik, maka keempat persamaan ini itu konsisten. Oke. Nah tadi ada mu nol gitu ya. Apa mu nol? Mu nol itu adalah permeabilitas vakum. Jadi kalau ada mu nol berarti dia di ruang vakum. Kalau ruangnya tidak vakum maka mu-nya bukan mu nol. Berarti ada konstanta elektrik nanti gitu ya. Nah, kemudian ada epsilon nol. Epsilon nol itu adalah permeabilitas vakum. Kalau tadi mu nol adalah permeabilitas vakum gitu ya. Nah, nilai mu nol itu adalah nilainya 4pi × 10⁻⁷ Henry per meter. Jadi sudah kenal dengan konstanta ini ya, mu nol ini. Kemudian epsilon nol itu nilainya dari 8,854 × 10⁻⁻12 farad per meter. Saya kira adik-adik juga sudah familiar dengan konstanta-konstanta ini. Nah, selanjutnya dari keempat persamaan Maxwell ini, kemudian kita dapat pisahkan persamaan curlnya untuk masing-masing medan E dan medan H ini. Caranya gimana? Dari persamaan Faraday dan persamaan Ampere, Faraday dan Ampere, itu kita kenakan dengan curl lagi atau rotasi atau nabla cross. Ya, jadi kita kenakan nabla cross, di sini kenakan nabla cross. Nah, otomatis yang di sebelah kanan ini akan kena adalah nabla cross gitu ya, nabla cross. Nah, perhatikan adik-adik, kalau di kanan ini kita kenakan nabla cross, berarti bisa ditukar dengan partial T, berarti nanti adalah min mu nol partial T nabla cross H. Apa itu nabla cross H? Nabla cross H itu kan epsilon nol partial E partial T. Berarti nanti akan menghasilkan minus epsilon 0 mu 0 partial kuadrat E partial P kuadrat. Begitu pula kalau persamaan Faraday-nya kita kenakan dengan nabla cross, maka itu akan menghasilkan ini ya, min mu 0 epsilon 0 partial kuadrat H partial T kuadrat. Nah, ada yang menarik di sini. Perhatikan bahwa di kiri itu ada nabla cross E, di bawahnya juga nabla cross H. Nah, ingat ya, ada sifat kalkulus vektor yang seperti ini, bahwa nabla cross sesuatu itu sama dengan nabla dikali dengan divergensi sesuatu itu dikurang Laplacian atau nabla kuadrat dari sesuatu. Oke. Nah, sehingga nanti akan diperoleh seperti ini. Dengan 1/c kuadrat itu adalah 1 per mu 0 epsilon 0. Itu ya. 1 per c kuadrat itu c kuadratnya itulah 1 per mu 0 epsilon 0, sehingga 1/c kuadrat itu sama dengan mu 0 epsilon 0. Sehingga c nanti disebut sebagai kecepatan karena ini merupakan persamaan gelombang yang nilainya c itu menjadi identik kecepatan cahaya yang nilainya adalah akar mu 0 epsilon 0. Nah, mengenai bagaimana perubahan dari sini kemudian sampai ke ini,
dan kemudian menghasilkan persamaan gelombang untuk medan listrik dan medan magnet ini saya berikan sebagai tugas ya, ada di tugas, jadi membuktikan ini sesuai dengan apa yang petunjuk yang saya berikan tadi. Oke. Nah, dari sini apa yang kita dapat? Dari sini kita mendapatkan bahwa kita mendapatkan dua persamaan gelombang, yaitu persamaan gelombang untuk medan magnet dan persamaan gelombang untuk listrik dan magnet. Yang mana persamaan ini, kalau adik-adik ingat tentang persamaan umum gelombang, bahwa ini pasti berkaitan dengan kecepatan, sehingga C kuadrat itu sejatinya adalah V kuadrat atau kecepatan. Nah, kecepatan apa? Tentu saja menjadi kecepatan gelombang elektromagnet itu ya. Nah, seperti ini yang saya maksud. Jadi persamaan yang seperti inilah persamaan gelombang gitu ya. Jadi dengan bagian ini itu adalah kecepatannya. Nah, kalau kita hitung nilai C ini akhirnya kan tadi nilai apa? Nilai 1/C kuadrat lah epsilon 0 mu 0 ya kan. Berarti C-nya adalah per akar epsilon 0 mu 0. Kalau kita hitung gitu ya, kita hitung maka nilainya C ini adalah hampir sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang vakum sebesar apa? Sebesar C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dari sinilah adik-adik nilai dari kecepatan cahaya sebagai gelombang elektromagnetik itu kecepatannya di ruang vakum sebesar 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kembali lagi, karena cahaya dianggap sebagai gelombang elektromagnetik dan kita mendapatkan persamaan gelombang elektromagnetik yang kecepatan dari gelombang elektromagnetik itu adalah C di ruang vakum, maka cahaya pun memiliki kecepatan sekian. Dan ini sangat menarik karena ini diturunkan dari secara teoritik berdasarkan persamaan Maxwell. Nah, sebenarnya kalau kita membahas C ini, kajiannya itu sangat menarik adik-adik ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah babak baru dalam sejarah fisika, karena nanti kecepatan ini sebenarnya digugat gitu ya, digugat. Ini kecepatannya terhadap apa gitu ya. Karena kan dari tadi kita sampai mendapatkan angka 3 kali 10 pangkat 8 ini berdasarkan teoritik. Tidak ada pengukuran terhadap kecepatan itu. Nah, masalahnya tadi kita sudah menentukan bahwa itu sembarang suatu titik. Titiknya entah apa, di mana. Yang jelas ketika kita menggunakan persamaan Maxwell, hasilnya kita dapat kecepatan ini. Sedangkan kalau kita berbicara gerak, kecepatan, berarti kita harus ada acuan. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan ini acuannya apa gitu. Itulah yang menjadi tonggak berpikir akhirnya muncul nanti fisika modern. Jadi kalau nanti adik-adik belajar tonggak dari fisika modern itu, maka ini akan menjadi salah satunya yang membawa dicarinya sebuah kerangka acuan yang mutlak yang diusulkan pada saat itu disebut ether. Namun kenyataannya ketika dicari pun oleh Michelson dan Morley gitu kan, kalau saya sedikit cerita tambahannya, ternyata cahaya itu berperilaku sama terhadap medium apapun gitu. Percobaan Michelson Morley itu tidak menyimpulkan ether itu tidak ada gitu, tapi dia hanya mendapatkan fakta bahwa kecepatan cahaya itu sama terhadap perilaku apapun, yang akhirnya Albert Einstein itu mengemukakan postulat, dan jadi hal ini menjadi dasar postulatnya yang kedua, bahwa kecepatan cahaya itu selalu sama untuk pengamat inersial, untuk suatu kerangka acuan inersial, sehingga muncullah akhirnya teori relativitas gitu kan.
Oke, tapi saya tidak akan cerita banyak di sana. Yang jelas, pada kali ini saya bercerita bahwa kita berhasil mendapatkan kecepatan cahaya. Oke. Nah, tadi kita mendapatkan kecepatan cahaya itu kan dari asumsi bahwa itu di ruang vakum, sehingga kita menggunakan mu 0 dan epsilon 0. Nah, bagaimana dengan kalau ruangnya tidak vakum, maka mu 0 epsilon 0 ini diganti dengan mu dan epsilon, yang mana nilai mu dan epsilon ini itu bisa bergantung pada suatu konstanta yang disebut sebagai konstanta elektrik. Nah, mengenai konstanta elektrik ini, jadi kalau misalnya kita berbicara ruangnya itu bukan ruang vakum, maka ada konsekuensi bahwa cepat lambat dari medan elektromagnetik dalam medium itu akhirnya secara umum diberikan oleh persamaan ini, bahwa U itu sama dengan 1/akar mu epsilon, dengan mu itu atau epsilon itu ada kaitannya dengan suatu konstanta yang merupakan rasio dari epsilon bagi epsilon 0. Jadi epsilon pada suatu medium dibagi dengan epsilon 0 pada ruang vakum itu akan menghasilkan K, disebut sebagai permeabilitas relatif, ya. Nah, kemudian ada permeabilitas relatif, yaitu Km, itu adalah perbandingan antara mu dan mu 0. Jadi di suatu medium itu memiliki mu dan epsilonnya sendiri, yang mana mu bisa dicari dari Km kali mu 0 dan epsilon dicari dari K kali epsilon 0. Nah, otomatis dalam suatu medium kita akan mendapatkan bentuk kecepatannya. Kalau tadi berarti kan C itu adalah 1/akar mu 0 epsilon 0, sedangkan U nya di suatu medium adalah 1/akar mu epsilon. Kalau kita ganti mu epsilon itu dengan mu nya adalah K kali mu 0, Km kali mu 0, kemudian epsilonnya kita ganti dengan K kali epsilon 0 gitu kan, maka kita mendapatkan bahwa perbandingan cepat lambat gelombang elektromagnetik itu di ruang vakum dan di suatu medium itu hasilnya adalah akar K dikali Km. Jadi perkalian kedua konstanta elektrik itu dan diakarkan itu menghasilkan perbandingan kelajuan gelombang elektromagnetik pada ruang vakum dan ruang suatu medium, yang mana dari definisi kita dari definisi terkait dengan indeks bias, maka perbandingan kelajuan di ruang vakum dan suatu medium itu disebut sebagai indeks bias. Berarti konsep indeks bias dapat dicari dengan akar dari perkalian konstanta-konstanta elektriknya. Nah, umumnya media optik merupakan media yang non-magnetik. Nah, media non-magnetik ini artinya bahwa Km-nya itu 1. Nah, dalam kasus ini indeks biasnya akan sama dengan akar dari permeabilitas relatifnya atau konstanta untuk permeabilitas dari medium tersebut, gitu ya. Nah, ini adalah tabel-tabel mengenai beberapa nilai dari medium-medium, nilai dari indeks biasnya, kemudian dibandingkan dengan akar dari konstanta permeabilitasnya. Nah, perhatikan seperti ini ya kalau kita bandingkan. Oke, jadi ada beberapa medium yang nilainya hampir mirip antara indeks bias dan akar K-nya, yang berarti itu adalah medium-medium yang non-magnetik gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya jelaskan dari tabel itu bahwa nilai pendekatan pada tabel berlaku pada kasus gas, udara, dan karbon dioksida, dan juga untuk padatan non polar. Nah, untuk media yang terdiri dari molekul polar, misalnya air dan alkohol, itu kecocokan nilainya tidak signifikan.
gitu ya. Nah, jadi sebenarnya indeks bias ditemukan bervariasi dengan frekuensi radiasi. Nah, hal ini berlaku untuk semua media optik transparan. Variasi indeks bias ini dengan frekuensi disebut sebagai dispersi, yang akan kita bahas nanti pada topik-topik selanjutnya. Oke. Nah, jadi pada kali ini kita sudah berhasil berkenalan dengan kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik, bagaimana akhirnya mendapatkan nilai 3 kali 10 pangkat 8 itu. Kemudian kita berhasil berkenalan juga dengan konstanta-konstanta elektrik, yakni konstanta permeabilitas dan konstanta permisivitas, yang akan membawa pada konsep indeks bias. Oke, jelas ya? Baik, demikian dulu pada penjelasan saya untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.